Kalau di stratifikasi kehidupan purba, kita ini Bathara Guru. Stratanya paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat ya. Ya, alhamdulillah kita ketemu di edisi perdana podcast Sobat Pendidikan Long Life Education. Sip. Nah, mantap. Di edisi perdana ini kita berkunjung ke rumah Bapak Mahmud Yunus Alwili, ya Pak. Ya, MPD. Ya. Beliau guru IPS di SMP 4 Sidoarjo dan beliau juga ketua MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo. Nah, matur nuwun Bapak sudah mengizinkan kami untuk bersilaturahmi di sini. Sehat Pak Yunus? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Penjelasan sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, langsung saja ya Sobat Pendidikan semua, mari kita tanya-tanya kepada Bapak Yunus ini. Yang pertama Bapak, alasan Bapak memilih profesi sebagai guru apa ya Pak ya? Ya. Dulu itu. Jadi gini, saya ini sangat taat sama ibu saya. Ibu saya kepingin agar anaknya menjadi seorang pendidik. Dan alhamdulillah sejak SMA itu saya sudah ngajar, Mas. Saya sudah ngajar di Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Desa Gelang, Kecamatan Tulangan. Kebetulan ya sekitar 2-3 kilo lah dari rumah saya, dari Kajeksan itu. Dari sana selulus SMA saya kuliah di IKIP jurusan Civic Hukum, dan alhamdulillah tidak lama setelah itu ketika saya kuliah ini sudah dapat bayaran, karena banyak anak-anak muda yang kurang suka terhadap profesi guru, yang pada saat itu memang guru ini gajinya sangat minim, sehingga tidak banyak diminati. Bahkan pacaran pun anak-anak IKIP itu lebih seneng karena sama anak-anak dari UNER, dari ITS kayak begitu. Bertambahnya usia, saya setelah lulus diploma itu saya langsung kuliah lagi, nyambung di program S1 jurusan sejarah antropologi, tetap di IKIP. Masuk semester kedua, saya diangkat sebagai pegawai negeri yang pada saat itu kayaknya nggak mungkin lah sekolahnya sebentar sekali kemudian kita ini diangkat sebagai, ternyata real itu diangkat sebagai pegawai negeri. Dan kebutuhan guru sangat banyak, karena Pak Harto di tahun 80-an itu sedang giat-giatnya membangun SD impres sama SMP yang dulu asalnya hanya di tengah kota, kemudian dilebarkan ke kecamatan-kecamatan, sehingga kebutuhan guru itu sangat banyak sekali. Bersamaan perjalanan waktu, kalau diperbandingkan gaji yang diberikan oleh negara pada guru itu hanya 30%-nya karyawan swasta. 30% ya. Iya. Jadi swasta itu sudah 100.000, 120.000. Kita masih di angka 27.000, 29.000. Ditambah lagi satu jiwa itu dapat beras 10 kilo yang berasnya kurang layak dimakan pada saat itu, tahun 80-an. Saya diangkat 83-84. 83, yeah. Waduh. 83-84. Saya belum lahir itu Pak. Belum lahir. Maka saya dipanggil itu Mbak Guru, Tuan Guru, karena ya dulu ngajar mamanya, ngajar papanya, sampai jatuh ngajar ke anaknya, ke cucunya itu. Alhamdulillah profesi guru yang sekarang negara sudah ada atensi, sudah ada perhatian yang cukup gitu ya. Sehingga minat anak-anak muda sekarang berbeda dengan zaman saya dulu untuk menekuni di profesi keguruan ini, karena ya secara finansial tidak kalah lah dengan pegawai-pegawai yang lain. Okay. Ya. Oh iya, wah menarik sekali ya Pak Yunus ya. Insya Allah begitu. Ya. Terus untuk
perjalanan karir Pak Yunus, dari dulu pertama diangkat sampai sekarang, kira-kira bisa diceritakan secara singkat Pak Yunus? Oh ya, ya. Saya setelah diangkat 5 tahun saya lulus S1. Setelah lulus S1 ini saya dengan teman-teman aktivis membikin sekolahan di Jalan Arjuno Surabaya. SMP Arjuno sama SMA Arjuno, dan saya juga ikut ngajar di sana. Bahkan saya tidak hanya ngajar di negeri saja, Mas. Jadi saya ini sampai ngajar 8 sekolah. 8 sekolah. Ahad itu hari Minggu saya tidak libur. Karena apa? Karena satu, kalau dibilang tidak cukup, sangat tidak cukup. Padahal saya punya anak yang kepingin anak ini nanti jangan menjadi generasi yang lemah. Artinya apa? Ya supporting gizi, memilih pendidikan ini kan harus baik dan benar. Iya, betul. Baik dan benar ini tentunya kalau barang yang berkualitas ya tentunya ya harganya mahal. Dan kalau boleh saya jujur, pada saat itu kalau di gajian 1 bulan dibelikan susu untuk 2 anak saya yang laki-laki pada saat itu bisa muter maksimal 11 hari. Beli susu formula itu. Ketika anak-anak menginjak sekolah, maka kebutuhan ini semakin tinggi karena kebetulan saya masukkan di Aisyah Jalan Gadung itu masuknya aja 2,5 juta. Dan itu mahal. Besar sekali. Maka saya ngajarnya, saya ceritakan ya, ngajar pertamanya itu yang wajib SMP negeri, kemudian SMP Arjuno, SMA Arjuno, SMA Bhinneka Bakti di Jalan Kayun, 90% muridnya Chinese. SMP Bina Taruna di depan RSAL itu, SMA Bina Taruna. Alia Darunaja, Sanawiyah Darunaja di Tulangan. Jadi 8 sekolah. Itu pun saya lakukan, saya kecuali ada rapat-rapat itu baru meninggalkan kelas. Kalau tidak pernah bolos saya. Karena saya senang mentransformasi ilmu pengetahuan pada anak-anak ini untuk menjadi manusia-manusia yang kafa, dalam artian jadilah manusia-manusia yang religius tapi juga nasionalis. Iya. Religius nasionalis ini penting karena apa? Ya bagaimanapun kita ini mencintai tanah air kita. Kita sudah komitmen bahwa para founding father kita, para pendiri negara kita ini orang-orang hebat yang rumusan-rumusan tentang ideologi negara, tentang sepak terjang kekinian untuk beribadah dan sebagainya itu sangat toleran. Bangsa kita ini bangsa yang sangat toleran, bangsa yang sangat humanis. Maka saya mengembangkan ke anak didik saya nasionalis religius. Nasionalis religius. Ini penting, nasionalis religius. Nasionalis mencintai tentang tanah airnya, bangsa dan negaranya. Religius, ya keyakinanmu, Nek kamu Allahu Akbar, ya kamu harus sportif dengan Allahu Akbarmu. Jangan kemudian kamu Allahu Akbar, di belakangnya kamu mencuri. Janganlah. Ini pengkhianatan. Ya. Jadi ingat-ingat sobat pendidikan, nasionalis, religius. Pak Yunus. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Ya. Super sekali. Kemudian tentang ini Pak Yunus, mungkin teman-teman kan baru mengalami perubahan kurikulum ini. Sekarang kan dari K13 mau masuk ke kurikulum Merdeka, Iya. Nah, padahal dari dulu itu sudah berkali-kali ya Pak ya kita mengalami perubahan kurikulum. Ada KBK, KTSP kalau tidak salah. Niku bagaimana Pak pengalaman Pak Yunus dengan kurikulum-kurikulum yang dulu-dulu sampai sekarang ini? Ya, kebetulan ini menarik, pertanyaan ini menarik. Jadi ada istilah dan ada gium gini. Indonesia itu ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kebijakan. Realitanya memang iya. Cuman orang Indonesia ini kan sangat adaptatif gitu loh, dijak kurikulum. Yang kemarin itu sudah menarik, KTSP itu sangat menarik.
Jadi kalau kita cerita tentang pendidikan, cara naik pesawat terbang, ya kita harus ke bandara. KTSP itu kan begitu, ruhnya kan begitu. Tahun berapa itu Pak KTSP? Itu 2013 ya. Oh, Ya. sebelum ya Pak ya? Iya. Sebelum 2013. Ya, jadi anak ini tidak hanya ilmu yakin, tapi pada empiris. Jadi ada ilmu yakin, ilmunya bahwa pesawat terbang itu ada bandaranya. Bandaranya di Juanda kalau kita, di Juanda di sana. Cara naiknya pesawat itu begini, begini, begini. Jadi ilmunya itu diajarkan, real anak-anak diajak di bandara untuk syukur bisa naik pesawatnya sekalian. KTSP menarik. Ya. Tapi dalam perjalanan waktu yang sekarang ini pakai dimodif lagi. Saya ini menangi mulai kurikulum Pak Daud Yusuf soalnya. Mulai Pak Daud Yusuf. Iya. Jadi sudah cukup lama pengalaman saya mengabdi, sudah 38 tahun, sehingga saya nggak kagetan, saya nggak apa. Toh esensinya pelajaran itu adalah imtak dan mahkotanya itu di attitude. Attitude siswa. Di attitude siswa itu, esensi apapun lah ilmu itu mahkotanya ya attitude. Kalau bahasa agamanya akhlakul karimah, ya memang itu esensinya. Karena pada dasarnya hidup ini kan blueprintnya sudah ada. Blueprintnya sudah ada, kudro dan irodahnya Allah ini kan ya nempel aja dengan kehidupan. Kita nggak bisa lepas dalam makro maupun mikrokosmosnya Allah, nggak bisa. Perubahan kurikulum setinggi apa dan maunya apa, disederhanakan atau dikembangkan model apa, tetap kuncinya di imtak sebagaimana tujuan pendidikan nasional, mahkotanya adalah attitude akhlakul karimah itu. Seorang guru yang bisa mengantarkan sampai di sana, anaknya pinter, akhlaknya bagus, selesai sudah. Karena berakhlakul karimah ini kan dia akan menjadi manusia yang paripurna. Jelas itu sudah. Itu sebagai standar dan ukuran kita. Saya melihat anak-anak saya yang sampai berpendidikan S1, lulus S2, doktor, sampai profesor. Saya lihat, semakin dia berilmu, semakin dia bisa menjaga attitude-nya. Jadi itu goal ending kita sebagai seorang pendidik itu, jika bisa mengantarkan anak didik sukses dalam karir, tapi akhlaknya tetap terjaga. Ya. Karena ada perubahan-perubahan mindset ketika anak ini dikasih baju jabatan apa, kadang-kadang kalau akhlaknya tidak bagus itu akhirnya menjadi Fir'aun kecil. Begitu ya Pak ya? Iya, dan ya apa sih jabatannya? Iya. Penting tidak penting. Tapi biasa-biasa saja lah, atau kita tetap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi negara yang ke depan ini akan menyederhanakan beberapa bidang studi. Yang bidang studi itu nanti tujuannya ya imtak sama peningkatan kualitas budi pekerti, sama nasionalisme. Karena gerakan-gerakan yang sekarang agak dianggap sedikit agak belok, agak apa yang tentang radikalisme dan lain sebagainya, saya pikir kita kembali pada ruh jati diri bangsa kita, bahwa betul. Kita ini sangat beragam, menghargai kebinekaan. Wong Allah bikin pedes saya tidak hanya dari Lombok. Iya. Ya dah? Okay. Allah bikin pedes isok teko jahe, dari pala, dari merica. Kalau Jepang dari wasabi, Pak. Iya. Okay. Jadi itunya banyak, variabelnya banyak, sehingga kita tidak boleh kemudian yang mayoritas kepingin mendominasi, yang minoritas ditenggelam. Enggak. Kita tidak begitu. Begitu. Oke. Oh, gitu. Nah, kemudian ini Pak Yunus, selama pandemi kita kan pendidikan ini pakai sistem pembelajaran jarak jauh, daring, online. Nah, pengalaman Bapak selama daring pripun, Pak? Ya. Jadi ketika pandemi melanda dunia dan melanda negara kita tidak bisa membiarkan anak-anak yang terdidik menjadi tidak terdidik. Maka kecerdasan orang-orang pemangku kebijakan ini mengambil satu pengajaran dalam bentuk daring, tidak luring dan tidak tatap muka. Ini mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi.
Untuk menyederhanakan itu, saya pikir dengan sistem daring, anak-anak tidak ada yang dirugikan karena kita bisa zooming, kita bisa penugasan-penugasan yang lain yang bisa diakses oleh anak-anak, dan anak-anak cukup pinter juga kok. Anak-anak SMP, SMA ini sudah pinter-pinter sekali untuk menerima pelajaran dengan sistem tidak tatap muka. Jadi sebetulnya yang namanya proses belajar mengajar itu ya ada interaksi tatap muka. Tapi ketika ini darurat dan harus dipatuhi seluruh dunia bahwa ini harus dilakukan, bagi seorang guru ya harus siap, harus adaptatif lah, harus adaptatif. Dengan adaptatif, dengan mau tidak mau dia harus menyiapkan materi, beberapa pointers yang bisa ditransformasi ke anak-anak lewat teknologi. Dan itu insya Allah anak-anak juga nyambung, gurunya juga nyambung. Namun kalau boleh memilih, sebaiknya memang interaksi belajar mengajar itu ya tatap muka, tatap muka. Tapi apabila ini darurat dan kemudian kedaruratan ini harus diambil asas manfaat, ya mau tidak mau dengan sistem ini kita perbaiki agar anak kita ini juga tidak ada yang dirugikan. Begitu. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera selesai. Amin. Agar kita dengan siswa bisa ketemu lagi. Amin. Ya, sobat pendidikan semua juga kangen untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung. Gitu. Nah, baik, ini Pak Yunus. Kemudian selain mengajar, Pak, bukan Bapak apa saja ya kira kalau boleh tahu selain mengajar? Matur nuwun, Pak. Jadi gini. Saya ini sejak muda itu senang berorganisasi. Jadi saya alhamdulillah menangi Gus Dur sebagai presiden, pemimpin saya. Saya sejaman dengan Gus Ali Masyhuri yang sangat terkenal, bahkan tidak hanya di Jawa Timur, bahkan nasional, internasional. Saya ini sejaman dengan Gus Ali, aktif di organisasi IPENU. Kemudian saya aktif di Pramuka, saya aktif di organisasi-organisasi kesiswaan. Kebiasaan ini terbawa sampai saya kuliah. Ngepos saya di Balai Pemuda dan di Taman Budaya Genteng Kali. Saya ketemu tokoh-tokoh besar di sana. Saya bisa bersahabat dengan Komblot, dengan Leo Christie, ya, dengan Cak Nun, gitu ya, dengan tokoh-tokoh besar di sana. Ada Mas Bambang Sujiono, kemudian ini membuka cakrawala pandang saya dalam berkiprah yang sekarang saya lakukan di kampung seni ini. Tahun 93 saya belajar politik di Gubernur Jawa Timur yang pada saat itu ditunjuk oleh Pak Harto, namanya Letnan Jenderal Kopassus Basofi Sudirman. Saya belajar politik di sana yang terikat dalam satu wadah namanya Bravo Kawula Muda. Saya banyak hal yang saya dapatkan, saya kenal tokoh-tokoh besar, saya kenal dengan sahabat-sahabat saya di pergerakan dan sebagainya. Sehingga ini mengilhami saya yang berbalik. Saya ini jurusan sejarah antropologi, punya galeri lukisan. Sebaliknya, ada teman saya almarhum Profesor Agus Sunyoto, bukan jurusan sejarah, dia bukunya tulisan tentang Sesiti Jenar, tentang Atlas Wali Songo. Itu luar biasa Mas Agus ini, Mas. Ketika ketemu saya dialog, Mas, sampean mali ambek aku. Oh, Mas. Ketika saya tunjukkan dia masih rambutnya gondrong, tak eling foto wisuda Mas Agus. Loh, kok nyimpen fotoku? Iya. Sampai begitu detail menceritakan ke zaman kuliah itu tentang Sesiti Jenar. Tentang Atlas Wali Songo. Lho, sing jurusan sejarah iku aku. Wali aneh aku duwe galeri sampai jurusan seni rupa, sampai nulis sejarah, sampai detail. Inilah kehidupan. Dan sampai sekarang saya masih punya galeri itu. Dan punya santri-santri, anak-anak pang, anak-anak tato. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan ya anak-anak istiqomah, merangkai merajut kebaikan.
Saya ini senang di dunia tulis-menulis. Iya. Saya punya pengalaman itu bikin tabloid pena, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan itu dibidani 5 orang. Saya, Pak Mukhlis, almarhum Pak Ikhwan, Mas Roni, Pak Ali Ghaffar, sama Yai Wawi. Ini yang membidani, dan alhamdulillah oplanya sampai sekarang masih dipakai di lembaga mulai dari TK, SD, SMP di Kabupaten Sidoarjo. Ya. Dan istiqomah sudah jalan April nanti 20 tahun. 20 tahun. Saya juga punya majalah santri namanya Al-Ikhtibar yang tercatat di LIPI juga. Sekarang sedang mauquf karena kentean bondo gitu. Tapi alhamdulillah yang pena ini masih hidup, dan saya juga dipercaya secara tidak langsung menjadi tetuane anak-anak di PWI, Partai Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia itu. Pena. Ya. Mudah-mudahan nanti kita dan sobat pendidikan semua bisa membaca-baca majalah tersebut ya Pak. Amin, 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 amin. Ya, saya tambahkan saya di aktivitas seni budaya Brangwetan. Bisa dibuka di brangwetan.com nanti apa sih portofolio yang pernah saya lakukan dengan kawan-kawan di Brangwetan ini, insya Allah ada manfaat. Insya Allah ada manfaat. Amin. Ini kegiatan di luar ngajar, sunnah Mas. Ini kegiatan sunnah-sunnah memanfaatkan waktu agar siji tetap sehat, loro gak gampang pikun. Iya. Melestarikan budaya juga ya Pak. Amin, amin, melestarikan budaya. Inggih. Iya. Ya. Gini Pak Yunus, mungkin Bapak punya pesan-pesan nih untuk saya, teman-teman guru-guru muda atau adik-adik Pak Yunus lah istilahnya. Siap. Agar bisa tetap semangat mengajar sampai seusia Bapak gitu. Mungkin ada wejangan bagi kami. Berbahagialah dan banggalah menjadi seorang guru. Karena bagaimanapun kita mengajarkan ilmu pengetahuan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kalau di stratifikasi kehidupan purba, kita ini Bathara Guru. Stratanya paling tinggi. Jadi kalau strata Bathara Guru ini paling tinggi. Makanya guru ini tidak boleh melakukan tindakan-tindakan amoral atau tindakan-tindakan yang menyesatkan. Kita ini harus tetap memberikan suluh kebaikan dan kebenaran sampai mati. Karena apa? Ini tugas kita, apalagi sekarang sudah pemerintah memperhatikannya. Kita yang nggak kalah-kalah amat lah. Kalau harta itu seberapapun orang masih kurang. Tapi kalau kita mensyukuri apa yang kita dapat dan kita meyakini bahwa ilmu yang kita tanam ini nggak ada yang sia-sia. Berbahagialah, banggalah, karena apa? Satu kakimu sudah di surga. Amin. Satu kakimu sudah di surga, seorang pendidik ini. Segala sesuatu yang mubah saja diniati bagus, menjadi bagus. Apalagi mengamalkan ilmu. Maka tanamkan keikhlasan, mendidik dengan hati, mendidik dengan Qur'ani, penuh keikhlasan mengantarkan kebaikan dan kebenaran. Saya setiap hari mendoakan anak-anak murid-murid saya agar anak-anak menjadi orang-orang yang baik dan benar. Karena sudah terlalu banyak generasi sekarang ini yang tidak baik dan tidak benar. Tugasnya siapa? Dari kita, seorang pendidik. Ayo yang muda-muda, saya yakin kalian masih punya idealisme, punya iktikat, punya niat baik bahwa negara ini dimulai dari yang kecil. Dari mana? Dari pendidikan. Harus dimulai dari pendidikan. Kerusakan di luar biarkan, tapi kita tetap istiqomah mendidik anak bangsa ini dengan hati yang tulus, dengan Qur'ani, dengan nawaitu yang bagus. Fa insya Allah tidak ada yang sia-sia. Selamat berjuang anak-anak muda yang mencintai profesi sebagai seorang guru. Wih, super sekali Pak Yunus. Ya, terima kasih sobat pendidikan semua. Mudah-mudahan program podcast ini bisa membawa manfaat dan menginspirasi semua aktivis di pendidikan. Mungkin satu lagi Pak Yunus ya. Mungkin ada harapan Bapak untuk pendidikan di Indonesia ini pada umumnya dan di Sidoarjo ini pada khususnya, kedepannya harapan Bapak bagaimana Pak? Ya, terima kasih.
secara nasional tugas guru adalah mendidik dan mengajar. Sebisa mungkin kurangi beban-beban yang kaitannya dengan tugas-tugas yang bersifat administratif yang sekiranya itu tidak ada korelasinya. Tugas guru itu di dalam kelas. Di dalam kelas. Itu yang nasional. Sedangkan yang untuk sekup Jawa Timur sama sekup di level kabupaten, Dewan Pendidikan ini bukan pengawas. Dewan Pendidikan ini mitra pemerintah untuk mencari blueprint sesuai dengan lokal konten yang ada di daerah masing-masing. Itu unggulkan. Jangan salah, untuk kasih Dewan Pendidikan kok marung tekon sekolahan, takon administrasi ini. Nggak pas. Bukan itu. Sebagai mitra partner ini mencari formula, ya apa? Lokal konten yang ada di Sidoarjo yang mayoritas industri ini bisa beradaptasi. Bisa membawa kemajuan bagi lingkungan pendidikan dan masyarakat sekitarnya. Jadi, pendidikan bukan hanya tanggung jawab seorang guru. Pendidikan adalah tanggung jawab negara, pemerintah, tanggung jawab masyarakat, termasuk dunia industri. Harus dilibatkan. Harus aware, orang-orang yang ada industri di sini harus aware terhadap pendidikan. Nggak boleh abai. Tokoh masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya juga wali murid dilibatkan. Karena bagaimanapun keberadaan wali murid ini sangat besar peran, sangat besar. Iya. Kalau sinergi 4 pilar, negara, dunia usaha, masyarakat, dan dunia pendidikan menjadi satu, insya Allah pendidikan di Sidoarjo akan lebih maju dan membawa manfaat lebih bagi masyarakatnya. Amin. Ya. Amin. Dari Sidoarjo untuk Indonesia. Dari Sidoarjo, dimulai dari Sidoarjo untuk Indonesia. Kita kasih yang kecil-kecil, tapi dari yang kecil bisa melebar, lingkarannya semakin besar. Iya, terima kasih banyak Bapak Yunus. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Nah, sobat pendidikan semua, insya Allah kita berjumpa lagi di episode selanjutnya, masih bersama channel podcast Sobat Pendidikan Long Life Education. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang telah kau lukis dengan guratan teladanmu menjadi suatu imaji dalam galeri lukisan